Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji hanyalah milik Allah. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan setiap diri kita, dan Allah pula yang mengurus setiap saat alam semesta ciptaan Allah termasuk diri kita. Tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Semenjak adzan berkumandang memasuki 1 Syawal 1445 Hijriah, serentak umat Islam mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali hanya Allah. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita setiap saat. Sampai-sampai Allah di dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung nikmat, berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita tidak pernah terlepas dari karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Apa itu syukur? Sarful abdi jami'a an'amallahu bih, mempergunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amaliyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa hari ini kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan di mana bulan tersebut setiap orang yang bertobat kepada Allah
maka tobatnya diterima oleh Allah. Siapapun yang berdoa kepada Allah, maka doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang paling penting bagi kita adalah Ramadan mengantarkan kita menjadi orang yang fitrah, orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan syahrul riyadhah, bulan pelatihan yang punya target yaitu la'allakum tattaqun, agar Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang takwa. Ciri orang yang takwa Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ada dalam 32 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dari sekian banyaknya ciri orang yang takwa yang kaitannya dengan suksesnya orang dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, minimal 3 hal. Yang pertama adalah salimul akidah. Akidahnya semakin benar, imannya semakin kokoh, imannya semakin kuat. Pasca Ramadan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya meningkat. Kalau kita sudah melaksanakan saum di bulan Ramadan tapi keyakinan kita kepada Allah tidak meningkat, maka kita termasuk orang yang rugi. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumu ka amsihi wa huwa khasirun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari ini sama dengan hari kemarin, maka termasuk orang yang rugi. Usia bertambah, jatah usia kita berkurang, tapi imannya tidak meningkat. Dan barang siapa yang hari ini justru lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa halikun, maka termasuk orang yang celaka. Karena Ramadan syahrul riyadhah, syahrul pelatihan menempa diri, maka orang yang sukses adalah pasca ditempa ada perubahan. Sebagaimana orang pemain bulu tangkis misalkan saja diikutkan pelatnas, tentu saja harapannya setelah ikut pelatnas tersebut kemampuan main bulu tangkis meningkat. Makanya keimanannya meningkat, keyakinan kepada Allahnya semakin bertambah. Apa nanti buahnya? Buahnya adalah tenang menghadapi hidup, tidak risau, tidak galau. Dalam kehidupan kita akan diuji oleh Allah dengan 2 hal. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap kita akan mati dan setiap kita akan diuji oleh Allah dengan 2 hal, bisyarri wal khairi, dengan ujian yang tidak cocok dengan keinginan kita dan ujian yang cocok dengan keinginan kita. Kegagalan ujian, kesuksesan ujian, dan dua-duanya indikatornya satu, yaitu dengan ujian tersebut apakah membuat imannya semakin meningkat ataupun tidak. Kalau dengan ujian tersebut imannya semakin meningkat, maka sukses. Yang kedua, Pak, jujur, menjadi orang yang jujur. Kenapa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Salimul akidah. Nanti implementasinya ketika dia menjadi seorang pedagang, dia akan menjadi pedagang yang jujur, yang amanah. Ketika menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi seorang pemimpin yang amanah. Kenapa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah salimul ibadah. Orang yang Ramadannya sukses setelah ditempa selama bulan Ramadan, maka ibadahnya semakin meningkat. Kualitas ibadah fardunya semakin meningkat, kuantitas ibadah sunnahnya semakin bertambah. Yang dulunya sholat sunnah mungkin jarang dikerjakan, maka pasca Ramadan paling tidak ada peningkatan, tidak semuanya ditinggalkan. Kalau kita mampu melaksanakan sunnahnya, misalkan sholat duha dikerjakan. Kalau tidak memungkinkan karena sedang di dalam perjalanan, maka amaliyah sholat yang lain yang jangan ditinggalkan. Rawatib, mu'akkad, ghairu mu'akkad kita kerjakan. Ibadahnya kita tingkatkan.
Yang ketiga adalah salimul muamalah. Hubungan kepada sesama manusianya semakin lebih baik. Peka, peduli, dan suka membantu orang lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salimul muamalah, akhlaknya baik, minimal rumusnya adalah 3 sa. Sa yang pertama adalah saya aman bagimu. Dimanapun kita berada, orang lain merasa aman dengan keberadaan kita. Di rumah, orang yang ada di rumah merasa aman. Tetangga-tetangga kita merasa aman dengan keberadaan kita. Di perjalanan, orang lain tidak terganggu dengan keberadaan kita. Di tempat kita bekerja, teman-teman kita merasa aman dengan keberadaan kita. Salimul muamalah. Kemudian saat yang kedua adalah saya menyenangkan bagimu. Siapapun yang berjumpa dengan kita, dia merasa senang. Kenapa? Senyum, tebarkan salam, suka menyapa dengan cara sopan dan santun. Orang akan nyaman tatkala berjumpa dengan kita. Di rumah, suami, istri, anak-anak akan merasa aman tatkala berjumpa dengan bapaknya, berjumpa dengan ibunya yang terus menebarkan senyum terhadap keluarga. Di perjalanan pun ketemu dengan siapapun, tebarkan salam. Di kantor, di tempat kita berkarya, bekerja, tebarkan salam. Maka mereka akan nyaman tatkala berjumpa dengan kita. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan demikian, sehingga para sahabat tatkala berjumpa dengan Rasul merasa menjadi sahabat yang istimewa. Kenapa? Rasulullah semuanya mengistimewakan para sahabat. Tidak dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita masih suka membeda-bedakan, tatkala berjumpa dengan orang A, B, C, suka berbeda. Rasulullah tidak demikian. Dan saat yang ketiga adalah saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak menebarkan manfaat untuk manusia yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang baik, kemudian ketika kita sudah sukses dalam menghadapi Syahrul Riyadhah, bulan Ramadan, maka yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menjaga ruhiyah Ramadan. Ramadan 1 bulan mampu mewarnai 11 bulan yang lainnya. Bagaimana menjaga keistiqomahan amalan yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan? Rumusnya adalah 5M. M yang pertama adalah mujahadah. Punya tekad yang kuat. Siapa orang yang pasca Ramadan tetap semangat untuk tilawah Al-Quran? Jawabannya sederhana, orang yang punya target dan punya tekad yang kuat. Kalau kita punya target, punya tekad yang kuat, maka sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Tapi kalau kita tidak punya target, tidak punya tekad yang kuat, sesuatu yang ringan menjadi berat. Mujahadah. Yang kedua adalah muahadah. Ingat janji kita kepada Allah, bahwa kita berjanji kepada Allah akan mengisi hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga adalah muhasabah. Kita mengevaluasi bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kembali menghadap Allah. Kenapa? Karena kematian dirahasiakan oleh Allah, waktunya, tempatnya, caranya. Tidak ada yang tahu. Kita saksikan saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bisa bersama dengan kita melaksanakan sholat di tempat ini, hari ini sudah tiada. Begitu banyak saudara-saudara kita yang masih bersama dengan kita kemarin, hari sudah tidak ada. Karena kematian dirahasiakan oleh Allah, waktunya, tempatnya, caranya. Jadi orang yang memuhasabah diri, selalu mengevaluasi bekal yang sudah dipersiapkan untuk kembali menghadap Allah, maka dia akan semangat untuk menjaga amalan-amalan yang selama di bulan Ramadan kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah muraqabah. Setiap saat kita merasa ditatap oleh Allah.
dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja dan di mana saja orang yang merasa dilihat oleh Allah, dia terhindar dari melakukan perbuatan maksiat. Kenapa melakukan perbuatan maksiat? Karena tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mu'aqabah, berani memberi sanksi diri sendiri kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah saum yang kita lakukan selama di bulan Ramadan tahun ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, menghapus segala kesalahan kita, menutupi aib-aib kita, dan Allah golongkan kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai ya Allah, tidak terasa kami sudah meninggalkan bulan Ramadan ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Tutupi aib-aib kami ya Allah. Hapus segala kesalahan kami ya Allah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai ya Allah, begitu banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Namun dari sekian banyaknya nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, belum kami syukuri ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami kufur nikmat ya Allah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tahhir qulubana wa qarri 'uyunana wastur 'auratina wasfi mardana wa qadi 'anna duyunana wa bayyid wujuhana warfa' darajatina wa aslih aba'ana warham ummahatina wa tajawaz 'an sayyi'atina wa mkhud dhunubana wansur sultanana wa aslih dinana wa dunyana wa rattib lisanana wa qawwi ajsadana wa kharib ahsadana wa satid sumul a'daina wa hafad ahlana wa amwalana wandur awladana wa diyarana wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wal khair. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatana min ahli al-Qur'anil karim. Duhai ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Sehatkan lahir batinnya, mudahkan segala urusannya ya Allah. Lapangkan rizkinya. Jika kelak ajal menjemputnya, golongkan menjadi orang-orang yang husnal khatimah. Duhai ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah meninggalkan kami, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terimalah segala amal solehnya, lapangkan kuburnya, mudahkan hisabnya, golongkan menjadi ahli surgamu ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang tua kami kelak di surgamu ya Allah. Duhai ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada kami keturunan anak-anak yang soleh, solehah,
anak-anak yang menjadi qurratu a'yun bagi kami dan keluarga kami, anak-anak yang membuat kami selamat dunia akhirat ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La la